Yang otaknya sebaut ya orang itu, ya. Biarin aja, sekalian aja saya ini, ya. Saya yang merencanakan semua itu. Saya beli Armco di sini, gotong-gotong naik ke sini, ya. Sampai di sana geser ke jembatan, saya pasang, anggota-anggota semua itu jungkir balik, ya. Jadi saya nggak pernah punya beban, silakan aja Bu bicara apa, ya. Yang penting saya yakin apa yang kami kerjakan, Angkatan Darat, itu dirasakan masyarakat langsung yang bencana. Dibandingkan orang-orang yang bicara itu, ya, memang otaknya sebaut, ya, dia itu sebaut. Luar biasa, akhirnya Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjawab semuanya, menjelaskan dan membungkam mulut-mulut para pengkritik. Jawab secara tuntas oleh beliau. Saya selaku anggotanya beliau sangat senang sekali, memang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ilmu. Akhirnya mereka yang kemarin nyinyir-nyinyir itu karena ternyata nggak ada ilmu, kosong blong. Otaknya yang dipenuhi dengan baut. Mari kita dengarkan penjelasan secara gamblang, secara singkat, jelas, padat Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terhadap progres penanganan proses pembuatan jembatan dan sumur bor. Luar biasa, mantap sekali Bapak Kasat ini, memang sesuai dengan bidang beliau. Dulu beliau waktu menjabat dan Rem 074 pun sudah banyak prestasi, sehingga kemudian menjabat Pangkostrat sudah mulai membuat sumur bor, dan akhirnya Bapak Kasat ini terkenal sebagai Bapak Air Bersih. Makanya kemarin ada yang sok-sokan membahas, membuli tentang anggaran yang diusulkan ke pemerintah tentang pembuatan biaya sumur bor itu, akhirnya dijawab dengan tuntas oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mari kita dengarkan bersama-sama. Salam hormat, tetap semangat, seniman pertempuran. Luar biasa, akhirnya Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjawab semuanya, menjelaskan sumur bor itu, akhirnya dijawab dengan tuntas oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mari kita dengarkan bersama-sama. Salam hormat, tetap semangat, seniman pertempuran. Hari ini kita memberangkatkan kembali perlengkapan-perlengkapan untuk mendukung penanggulangan bencana baik di Aceh, Sumut maupun Sumbar. Jadi supaya sekalian jelas, kadang-kadang orang selalu, saya setelah beberapa bulan ini, minggu ini mengelola tentang bencana ini, memang penyampaian itu harus jelas. Saya pikir akan mengerti, ternyata memang harus didetailkan. Jangan sampai terkesan, kenapa ini kok baru udah sebulan baru dikirim, dan lain sebagainya. Jadi ini memang banyak barang-barang pengadaan yang tahun 2026 yang kami percepat karena prosedurnya ada, sehingga yang harusnya ke kesatuan kami kirim dulu ke tempat bencana gitu. Dan juga hasil evaluasi kami setelah sampai di sana, lumpur-lumpur yang tinggi itu tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi kalau manusia mau berapa ribu pun itu mungkin akan sulit, sehingga kita pikir harus pakai dump truck. Karena dibersihkan dari jalan langsung mepet ke rumah, dari rumah dibersihkan lagi mepet ke jalan. Jadi kita harus pakai dump truck. Dan juga pada hari ini kita menerima 20 unit penjernih air, karena memang kesulitan. Nanti saya jelaskan lagi tentang air sekalian, penjernih air. Terima kasih Pak Menko Polkam, yang juga kita akan berangkatkan pada hari ini, sehingga itu akan sangat membantu masyarakat di sana. Jadi untuk masalah ini kami akan komit terus berlanjut untuk membantu penanggulangan bencana ini, mendukung tugas pemerintah secara tuntas. Ya, kami sampaikan ini akan sampai tuntas. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Ya, miss sedikit itu biasa. Ada orang komplain kenapa kami lambat. Memang pembangunan jembatan harus bertahap, nggak mungkin kita jembatan di depan dulu. Nah, yang seperti ini memang kita harus duduk bareng biar nanti ada yang tanya bisa dijelaskan satu persatu. Kalau saya bicara di sini panjang ceritanya. Ya. Masalah air bersih itu, saya sudah buat air bersih, bor itu sudah 4.000 lebih. Jadi saya mengerti betul, ya sedikit banyak mengertilah, bahwa air itu di bawah itu kantong-kantong air. Ya.
Kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis. Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja yang hanya kayak di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung mungkin nggak nyampe 10 juta jadi itu air. Hanya untuk kepentingan satu keluarga. Ini barang kepentingannya kan satu desa kadang-kadang. Ya, jadi memang harus sumur dalam kami mengistilahkannya. Prosesnya ya cukup rumit, tidak seperti pembuat sumur-sumur yang di rumah-rumah yang hanya mungkin 20 meter itu. Ya, dan juga beberapa daerah kita di Indonesia ini banyak daerah-daerah yang sumber airnya sulit. Kalau gampang dari dulu sudah ada airnya di sana. Ya, jadi kadang-kadang mata bornya patah, kadang-kadang ternyata airnya tidak ada, kita harus pindah lagi, rumit. Makanya kalau yang benar-benar ngerti air itu malah menghindari untuk ngebor di daerah-daerah Gunung Kidul, menghindar. Coba kalau ada yang mau 150 juta di Gunung Kidul, ya kan? Nggak akan mau, pasti saya yakin itu. Nah, yang seperti ini ya, teman-teman media saya sudah sampaikan, marilah kita bersama-sama. Ya, jangan semua merasa mengoreksi terus. Ya, nggak apa-apa. Kritik bagus supaya kami juga mengevaluasi, tapi memberi kesan bahwa dia ngerti, kita buat salahnya banyak. Ya nggak gitu-gitu juga ya. Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya tuh yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai jadi digunakan masyarakat. Yang otaknya sebaut ya orang itu. Ya. Biarin aja, sekalian aja saya ini, ya. Saya yang merencanakan semua itu. Saya beli Armco di sini, gotong-gotong naik ke sini, ya. Sampai di sana geser ke jembatan, saya pasang, anggota-anggota semua itu jungkir balik. Ya. Jadi saya nggak pernah punya beban, silakan aja Bu, bicara apa. Ya. Yang penting, saya yakin apa yang kami kerjakan, Angkatan Darat, itu dirasakan masyarakat langsung yang bencana. Dibandingkan orang-orang yang bicara itu, ya, memang otaknya sebaut. Ya, dia itu sebaut. Biar sekalian. Jadi itu kira-kira secara detail yang kami kirim, saya pikir mungkin silakan saja ditanya. Ini ada doser, ada ekskavator, long arm, dump truck, dan lain sebagainya. Secara detail saya pikir kita kasih saja datanya. Ya, jadi sekali lagi Pak Menko Polkam, Wamenko Polkam, Sekjen semua pada hadir di sini untuk melihat. Saya meyakini beliau setelah melihat nanti banyak dukungan-dukungan lagi yang lain. Beliau besok akan berangkat ke Aceh Utara. Ya, kami juga siap menerima koreksi Pak, kritik ya. Kita pekerjaan kita lebih baik ke depannya.